Praktik pengoplosan beras Bulog di Banten berhasil diungkap polisi. Praktik tersebut ditengarai jadi salah satu penyebab harga beras di pasar tidak kunjung turun. Kita bahas kasus pengoplosan beras ini bersama dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Selamat malam, Pak Buas. Selamat malam, Mbak. Pak Buas, 7 orang tersangka sudah ditangkap. Jadi betul ini ada mafia beras. Ya, nanti yang bisa menjawab persisnya nanti dari kepolisian, karena ini bekerjanya Polda Banten dalam rangka pengawasan dan pengendalian masalah inflasi dan pengawasan khususnya terhadap permasalahan perberasan di wilayah Banten. Begitu, Mbak. Nah, kalau selain di wilayah Banten, ini bisa dikatakan praktik-praktik semacam ini sudah lama atau baru-baru ini saja, Pak Buas? Sebenarnya kejadian ini sudah lama, Mbak. Jadi kalau kita mau jujur melihat ini kan ada ketentuan aturan tentang masalah perberasan, termasuk tadi pengolahan beras-beras ini dari mulai pasar induk sampai ke pengecer-pengecer. Nah, kemarin ini kan memang karena kita melakukan operasi beras, di mana beras yang dari Bulog ini adalah beras impor. Beras impor ini adalah kualitasnya premium. Ya, brokernya 5. Nah, ini justru kalau ini memang kalau di pasaran di kita itu harganya memang rata-rata Rp12.000. Nah, ini permasalahannya operasi yang beras yang dilakukan oleh Bulog ini diterima oleh para pedagang ini, ya, terus disalurkannya langsung dikemas dengan merek lain, ya, bukan dioplos. Jadi kalau ngoplos itu pedagang rugi karena beras ya dicampur tuh rugi karena beras ini dalam kondisi kualitas baik, jadi tidak mungkin dioplos karena lebih baik dijual apa adanya seperti itu dan itu pasti masuk kategori premium dan laku dijual premium, ya. Nah, inilah yang menyebabkan di mana harga beras di pasaran ini tidak pernah turun. Karena yang tersebar itu beras-beras premium. Yang sedangkan mediumnya aja karena terbatas harganya sudah tinggi. Kita intervensi dengan harga beras premium, harga medium atau harga pasar, harga operasi pasar di mana Bulog gudangnya itu 8.300 diterima oleh para pedagang ini langsung disalurkan dengan diganti bajunya tadi atau karungnya dipasarkan dengan di atas 11.000. Ya langsung gitu. Oke, jadi beras ini bukan dioplos tapi memang beras Bulog yang memang harganya seharusnya 8.000 kemudian dijual menjadi 12.000 seperti beras premium begitu ya Pak Buas ya? Ya memang itu kondisinya premium, betul Mbak, betul seperti itu. Oke, jadi modusnya seperti itu. Nah, Pak Buas sempat mengungkap nih pada Januari yang lalu ada praktik-praktik mafia, bahkan rapatnya ini di dekat kantor Bulog. Seperti apa, Pak Buas? Ya memang kemarin kan begitu Bulog itu sudah siap dengan operasi pasar, ya di mana berasnya ini adalah beras-beras impor. Ya. Tadinya dikandung maksud Bulog ingin mendistribusikan kepada para agen-agen yang ada downline-nya beras secara langsung dan itu tidak perlu birokrasi panjang sehingga memotong mata rantai itu dan tidak ada kos tambahan yang terlalu besar. Intinya pada saat itu kita berharap harga head, ya artinya sampai konsumen itu walaupun di beras premium nggak ada operasi pasar oleh Bulog, jadi beras itu sampai kepada konsumen harganya 9.450 sesuai ketentuan pemerintah. Nah ini kita berharap seperti itu dan kita ingin langsung. Oleh sebab itu waktu itu diinisiasi mungkin oleh salah satu yang mengkoordinir ini dilakukan pertemuan di satu tempat. Siapa yang koordinir Pak Buas? Ya. Siapa yang koordinir? Ya artinya ada sekarang dalam pendalamannya dari Satgas Pangan. Ya. Nah inilah yang seolah-olah harus mengambil dari yang bersangkutan, tidak bisa langsung ke Bulog.
Itu yang saya sampaikan kemarin, akhirnya saya stop. Ya, saya stop dulu, kita benahi dulu. Ya, kita benahi dulu. Jadi saya harus tahu persis downline-nya, tidak harus kepanjangan, tapi para agen-agen bisa ngambil saya selama ada downline-nya. Dan langsung jaminannya kepada pengecer dengan harga yang relatif murah, karena harapan saya sampai kepada konsumen murah. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ada rapat-rapat juga dan ada yang mengkoordinir juga. Nah, antisipasinya dari Bulog sendiri, apakah juga nantinya akan ada bersih-bersih di internal Bulog? Karena tidak main-main loh, Pak Buas. Ini totalnya 350 ton di wilayah Banten saja. Ya, Mbak. Jadi kita di Bulog bisa komitmen. Nah, ya saya dengan jajaran sudah berkomitmen bahwa kita tidak lagi mau bermain-main dan jangan bermain-main dengan masalah beras. Ya, karena ini beras negara, pemerintah punya. Dan itu kebutuhan masyarakat. Dan saya tadi juga sampaikan pada Kapolda Banten, tolong ini ditelusuri sampai ke atas, saya bilang gitu. Jadi jangan ragu, bila mana memang terjadi ada oknum, ya kita bicara oknum, ya lakukan aja tindakan. Ya, semalam saya dukung. Ya, gitu Pak. Jadi saya juga ingin betul-betul bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, pekerjaan kita yang sangat mulia ini dengan baik, dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan apa harapannya Pak Presiden kita. Ya, kita sudah menggelontorkan ini demi masyarakat mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga murah, tapi ternyata juga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengusaha yang ingin mencari keuntungan pribadi-pribadi mereka, gitu Mbak. Nah, ada juga informasi ternyata praktik-praktik seperti ini tidak hanya disalurkan ke wilayah Indonesia, namun juga ke luar Indonesia, ke luar negeri. Betul, Pak Buas? Informasi yang kita dapat seperti itu, ya. Bahkan beras ini yang dari Cipinang, ya bisa sampai di Atambua, ya. Ini kan hasil penelusuran aparatur negara yang di bidangnya. Sudah diinformasikan kepada saya bahwa dari Cipinang bisa lari ke Atambua. Dan ini akan disalurkan ke Timor Leste. Berarti kan beras yang kita datangkan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu dari pedagang ini untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Karena harga beras di Timor Leste harganya lebih mahal gitu. Nah seperti itu Pak. Tapi ini memang bukan kapasitas saya. Informasi yang saya dapat seperti itu. Biarlah ini nanti akan dibuktikan oleh aparatur yang berkaitan dengan masalah itu. Oke, Pak Buas, di konvers Anda sempat menyebut kasus ini bisa dikatakan hukumannya ringan, padahal dampaknya besar di masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya? Ya justru itulah Mbak, pemahaman saya, ini kan masalah perut masyarakat ya. Perut manusia yang saya kira kebutuhan pokok yang mendasar tidak mungkin bisa ditunda. Ya kalau lapar itu tidak bisa ditunda. Ya, kalau kebutuhan lain mungkin bisa Mbak. Nah ini bila mana ada orang yang memperlakukan ini, yang dampaknya menjadi ancaman negara, ancaman masyarakat yang serius, ya atau bisa menjadi bencana kelaparan, ini kan kejahatan yang juga luar biasa menurut saya, ya. Sehingga tindakannya juga tidak boleh main-main. Dikala kita sedang krisis, ya dalam produksi, artinya kurangnya produksi pangan, ya seperti hukum ekonomi itu kan. Demand supply, bila kurang supply-nya, maka karena kebutuhannya tetap, ya harga akan naik gitu. Nah inilah yang harus kita awasi, maka ini perlu kerjasama sinergi kita secara keseluruhannya gitu Pak. Oke, terakhir Pak Buas, antisipasinya supaya kemudian ini tidak bisa dikatakan tidak melebar begitu ya, walaupun memang wilayah Banten saja sudah ada 350 ton begitu. Ya tentunya kami terus terang nanti penyaluran berikutnya kita akan betul-betul selektif betul. Ya selektif, kita tidak bebas begitu saja seperti kemarin. Terus kemudian kami juga akan kerjasama lebih intens lagi pada Satgas Pangan. Nah kita juga ya menyampaikan kepada seluruh wilayah bahwa harus dicek yang perusahaan-perusahaan yang punya downline itu harus betul-betul real. Karena sekarang modelnya ya kan downline-nya itu hanya dibuat-buat secara
ya persyaratan saja, tapi sebenarnya itu bohong gitu. Ya sehingga ini harus kita pastikan. Jadi seperti itu, Pak. Dan kita sekarang melalui retail modern kita salurkan. Ya operasi pasar langsung menyentuh terhadap pasar-pasar basah juga kita langsung turun ke lapangan. Sehingga tidak melalui lagi yang tanda kutip mafia-mafia yang menguasai beras-beras ini. Jadi kita bisa langsung. Ya ini yang kita lakukan selama ini. Sekarang ini kita lakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita kan sudah mendrop dari 500.000 ton import ini ke 12 titik provinsi yang membutuhkan. Jadi sudah ada di sana, tinggal penyalurannya. Sehingga ini perlu pengawasan dalam penyalurannya supaya beras ini umpamanya dari Aceh jangan sampai lari ke Jakarta atau lari ke Pulau Jawa. Jadi untuk kebutuhan Aceh seperti itu. Ya sehingga tidak dipermainkan oleh para tanda kutip tadi, para pedagang-pedagang yang ingin mencari keuntungan secara pribadi yang sebesar-besarnya itu, Mbak. Oke, berarti itu artinya pengawasan yang cukup diperketat harus ditingkatkan lagi begitu. Apalagi tadi Pak Buas mengatakan praktik-praktik semacam ini sudah berlangsung lama. Apakah Anda melihat ada indikasi Satgas Pangan ini pengawasannya begitu lemah begitu sampai praktik-praktik semacam ini terus berlanjut sampai sekarang? Ya saya kira tidak seperti itu, Mbak. Tapi kan Satgas Pangan juga pekerjaannya banyak ya. Ya tapi begini sebenarnya kan ada penanggung jawab di luar Satgas Pangan. Ya seperti food station. Food station ini contoh, itu kan juga sebagai koordinator dari para pedagang-pedagang yang ada di food station. Bagaimana sistem pengawasannya dia? Saya kira di situ juga ada aturan yang tidak boleh ada pengoplosan beras di situ. Jadi di situ jualnya secara curah. Ya, tidak ada kemasan-kemasan lain. Dan perlu juga ada pengawasan beras ini dari mana datang ke situ untuk kebutuhan mana, ya. Karena bisa aja beras itu muter-muter, ya, udah jalan-jalan kemana-mana kembali lagi ke food station, ya. Seperti itulah, Mbak. Jadi kita sekarang kerjasama dengan sekali ini, pengalaman ini harus kita jadikan pelajaran untuk ke depan tidak boleh terulang, ya. Karena niatnya negara ini kan baik, ya, untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai justru dipermainkan oleh oknum-oknum pengusaha-pengusaha yang ingin tanda kutip tadi memang ingin membangun satu kekuatan yang bisa mengendalikan beras ini sendiri gitu, Mbak. Oke, singkat saja, berarti nyata ada mafia beras. Ya. Betul, Pak Buas? Betul, Mbak, betul. Tinggal pengungkapannya dari pihak aparat penegak hukum dari kepolisian ini seperti apa gitu. Oke, berarti nyata ada mafia beras. Kita akan lanjutkan nanti seperti apa penumpasan mafia beras ini yang kemudian merugikan banyak pihak, pastinya salah satunya yang pastinya adalah warga. Terima kasih Dirut Perumbulok Budi Waseso telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak.